Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ceritanya sepotong baju atau sebungkus nasi itu bisa sampai ke tangan kita? Nah, hari ini kita bakal kulik bareng-bareng perjalanan seru di balik barang-barang yang kita pakai setiap hari. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah itu membuka sebuah dunia ekonomi yang ternyata bekerja di sekitar kita setiap saat. Yuk, kita telusuri jejaknya sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Perjalanan sebuah produk itu dimulai dari pemahaman kita soal ekonomi itu sendiri. Dan ini tuh bukan cuma soal angka-angka rumit atau grafik yang bikin pusing loh. Ini tentang gimana caranya kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Simpelnya gini, ekonomi itu adalah sebuah sistem. Sistem yang kita pakai untuk bikin barang, ngirim barang itu, dan akhirnya ya kita pakai barangnya. Mulai dari petani yang nanam padi di sawah, sampai kamu yang lagi nikmatin makan malam, itu semua bagian dari roda ekonomi yang terus berputar. Nah, sekarang kita ngomongin sesuatu yang pasti kita hadapi tiap hari, harga. Pernah bingung nggak kenapa harga cabai tiba-tiba bisa mahal banget? Jawabannya ada di tarik-menarik antara dua kekuatan besar, yaitu produksi dan permintaan. Jadi, permintaan itu soal seberapa banyak orang pengen atau butuh sesuatu. Contohnya beras deh, semua orang butuh makan nasi kan? Artinya permintaan beras itu tinggi banget. Ini baru satu sisi. Sisi lainnya, tentu aja, soal ketersediaan barang itu sendiri atau yang kita sebut produksi. Nah, ini dia nih yang menarik. Coba lihat. Kalau panen cabai gagal, misalnya karena cuaca jelek, stok cabai di pasar jadi sedikit banget kan? Tapi di sisi lain, kalau panennya sukses besar, pasar bisa kebanjiran cabai. Dua skenario yang beda banget dan dampaknya juga beda banget. Dan tabel ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Jadi intinya tuh simple aja. Kalau barangnya sedikit tapi yang nyari banyak, harganya pasti ya naik. Coba bayangin, cabe cuma ada 10 bungkus, tapi yang mau beli 100 orang. Wah, harganya bisa meroket kan? Sebaliknya, kalau barangnya melimpah ruah tapi yang beli ya gitu-gitu aja, penjual pasti bakal nurunin harga biar cepet laku. Nah, itulah yang namanya hukum penawaran dan permintaan. Oke, barangnya udah dibuat, harganya juga udah mulai terbentuk. Terus, gimana caranya barang itu bisa sampai dari produsen, misalnya petani di desa, ke tangan kita yang mungkin tinggal di kota? Disinilah peran distribusi jadi super penting. Anggap aja distribusi ini kayak jembatan. Jembatan yang nyambungin si pembuat barang sama kita, si pemakai. Kan jarang banget kita bisa beli atau makan sesuatu langsung di tempat pembuatannya. Proses pengiriman inilah yang bikin produk itu ada di toko dan siap kita beli. Coba kita lihat contoh paling gampang, perjalanan nasi. Mulai dari petani di sawah, terus dibawa ke penggilingan padi, dari situ dioper ke pedagang besar, lanjut lagi ke pedagang di pasar, dan voila, akhirnya sampai di piring kita. Setiap langkah ini adalah mata rantai distribusi yang panjang. Tapi ya perjalanannya nggak selalu mulus guys, kadang ada aja hambatannya. Jalan rusak, ada bencana alam, atau masalah transportasi lainnya. Hasilnya, barang jadi telat sampai, stok jadi langka, dan seperti yang udah kita bahas tadi, harganya bisa jadi lebih mahal pas sampai di tempat kita. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, produk itu sampai di toko. Nah, sekarang giliran kita sebagai konsumen buat bikin pilihan. Pilihan ekonomi yang ternyata penting banget. Mau beli produk buatan lokal atau produk impor dari luar negeri. Jadi, di rak toko itu ada dua pilihan besar. Di satu sisi ada produk dalam negeri yang dibuat oleh pabrik dan pekerja di negara kita. Di sisi lain ada produk luar negeri atau produk impor. Pilihan kita di antara dua ini ternyata dampaknya gede banget loh. Jadi gini, kalau kita keseringan milih produk impor, industri lokal kita bisa jadi susah bersaing. Akibatnya mereka mungkin mengurangi produksi, yang artinya lapangan kerja juga jadi lebih sedikit. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, ekonomi negara kita secara keseluruhan bisa melemah. Sebaliknya, setiap kali kita memutuskan buat beli produk lokal, kita itu sebenarnya lagi berinvestasi ke negara kita sendiri. Kita bantu pengusaha lokal, kita bantu ciptain lapangan kerja, kita dukung usaha kecil menengah, dan ujung-ujungnya kita ikut memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pilihan-pilihan ekonomi kita tadi nggak cuma nentuin produk apa yang laku, tapi juga mempengaruhi di mana pusat-pusat ekonomi itu tumbuh. Kalau industri lebih banyak berkembang di kota, ya wajar kalau orang-orang bakal berbondong-bondong ke sana buat cari peluang. Fenomena inilah yang kita sebut urbanisasi. Banyak banget orang pindah dari desa ke kota. Harapannya, ya buat cari kehidupan ekonomi yang lebih baik.
Ada anggapan kalau di kota itu lebih banyak lapangan kerja, fasilitasnya lebih lengkap, dan peluangnya lebih besar. Itulah daya tarik utamanya. Tapi harapan kadang nggak sesuai sama kenyataan. Kalau urbanisasi nggak terkendali, kota justru bisa punya masalah baru. Penduduknya jadi padat banget, macet di mana-mana, sampai muncul masalah perumahan dan pengangguran. Kalau ternyata lapangan kerja yang ada nggak cukup buat semua pendatang. Nah, di saat yang sama, desa yang ditinggalkan juga kena dampaknya. Generasi mudanya pindah, terus siapa yang mau ngurisin lahan pertanian? Sektor penting kayak pertanian bisa kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, produksi pangan bisa turun dan pembangunan di desa pun jadi makin lambat. Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Semua itu saling terhubung. Mulai dari keputusan seorang petani mau nanam apa, lancar atau enggaknya distribusi di jalan, sampai ke pilihan yang kamu buat di kasir, itu semua adalah benang-benang kecil yang kalau digabung bakal menenun kain perekonomian negara kita. Setelah kita lihat semua perjalanannya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Setiap kali kita belanja, itu adalah sebuah suara. Setiap pilihan kita punya dampak. Jadi, pilihan ekonomi apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk ikut membentuk masa depan ekonomi kita bersama? Terima kasih sudah menyimak.